pagi adik-adik, selamat pagi Kak Fani. Selamat pagi Kak Irin, selamat pagi adik-adik, shalom. Nah adik-adik, Kak Irin yakin adik-adik sudah bangun dari tadi, sudah siap untuk beribadah ya kan Kak Fani? Ya dong, pasti udah mandi semuanya Kak Irin. Iya. Nah adik-adik, tadi pagi sudah berdoa belum ya? Mengucap syukur kepada Tuhan. Kak Fani tadi pagi sudah berdoa? Sudah dong Kak Irin, harus mengucap syukur pada Tuhan Yesus sudah menjaga kita waktu tidur malam tadi. Betul. Yuk kita menyapa Tuhan Yesus dulu dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi sambil gerakannya. Adik-adik, dari tadi lagu yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, kita nyanyikan bersama-sama bahwa cinta kasih Tuhan semakin hari Semakin bertambah. Iya. Nah, sekarang kita juga mau bernyanyi, kita mau mengingat kembali kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, ya kan Kak Fani? Iya, setiap hari Tuhan Yesus sayang sama kita Kak Irin. Contohnya apa Kak Fani? Contohnya tiap hari kita pasti bangun pagi dalam keadaan sehat. Betul. Meskipun sakit pasti Tuhan Yesus sembuhin. Betul. Terus juga dalam masa pandemi ini kita bersyukur kita semua dalam keadaan yang sehat. Iya benar Kak Irin. Iya, adik-adik masih bisa sekolah, mama papanya masih bisa bekerja. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Dan sekarang kita akan bernyanyi Yesus sayang padaku. Firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan kalau Tuhan Yesus sayang pada kita ya Kak Fani. Dan walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan Yesus tetap sayang sama adik-adik. Benar kan Kak Fani? Iya, benar banget tuh adik-adik. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Adik-adik sikap doanya yang baik. Kita akan bersatu datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru ini, karena Engkau telah menjaga kami semalam pada saat kami tidur. Terima kasih, karena hari ini Engkau sudah menyiapkan hari baru dan juga berkat-berkat baru yang Engkau telah berikan bagi kami. Dan Bapa, pada hari ini kami mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk selalu fokus mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami. Inilah seru doa permohonan kami ya Bapa, kiranya Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu kami dan juga Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita bernyanyi lagi satu, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita semua bersaudara, dan dalam Yesus pula kita saling mengasihi. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta. Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan juga sikapnya yang baik karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu yang kudus pada hari ini untuk kemuliaan nama-Mu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk membawa doa permohonan kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu Bapa melalui Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami Bapa, agar kami fokus mendengarkan firman-Mu, dan tolong kiranya Engkau menjaga kami, jauhkanlah dari segala kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu kami. Bapa, kami berdoa juga untuk Pak Pendeta yang akan membawakan firman, kiranya Engkau memberikan Pak Pendeta hikmat dan kebijaksanaan, agar firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seluruh doa permohonan kami Bapa, dan kami mohon ampun atas genap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku semua, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali Bapak Pendeta bisa menemu kalian lagi ya. Sudah lama kita tidak bertemu di dalam kebaktian, tetapi puji Tuhan saat ini kita bisa bersua kembali. Nah, sekarang jikalau adik-adik sedang ada bersama dengan kakak, adikmu, atau orang tuamu barangkali, silahkan dulu ya adik-adik, beri salam satu dengan yang lain. Dan katakan, aku mengasihimu, aku menyayangimu, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengampunimu. Ya, katakan satu dengan yang lain. Nah, anak-anak sekalian, sekarang mari kita bersama-sama teduhkan hati kita, duduk dengan manis, lalu bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Baik? Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Cakupkan tangan, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, pimpinlah kami, anak-anak-Mu, agar kami bisa mengerti dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang Pak Pendeta mau cerita ya. Nah, ceritanya itu diambil dari Alkitab. Kitab suci. Ini adalah firman Tuhan. Ya, itu ada di dalam Injil Yohanes pasal 11 ya. Injil Yohanes pasal berapa? Pasal 11. Tetapi Pak Pendeta tidak akan membacakan ya.
Bapak Pendeta akan langsung cerita. Mari, dengarkan Bapak ya, anak-anak ya. Nah, ada seorang laki-laki yang bernama Lazarus. Ayo siapa? Ya, Lazarus. Lazarus punya 2 saudara. Wanita. Namanya siapa? Marta dan Maria. Jadi ada 3 bersaudara, Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, anak-anak sekalian, mereka bertiga ini hidup rukun ya, hidup rukun. Mereka tidak suka bertengkar, apalagi berkelahi. Mereka hidup saling menyayangi satu dengan yang lain ya. Mereka saling mengasihi. Mereka saling memperhatikan. Jikalau ada yang sakit, mereka bertiga pasti saling menolong ya. Tidak ada yang acuh tak acuh. Jadi mereka bertiga bersaudara dan sangat saling mempedulikan satu dengan yang lain. Nah, pada suatu waktu Lazarus ini sakit. Ya, anak-anak, adik-adik semua, Lazarus ini sakit. Sakitnya sakit parah. Nah, kemudian 2 saudaranya Marta dan Maria begitu sedih melihat kakaknya, yakni Lazarus ini sakit. Ya, mereka sedih sekali, bahkan mereka menangis. Ini tandanya mereka sangat peduli, mereka sangat mengasihi kakak mereka, yakni siapa? Ya, Lazarus. Nah, adik-adik sekalian, pada waktu itu kebetulan Tuhan Yesus ada lewat di Betania, ya. Kemudian didengarlah oleh Marta dan Maria kalau Yesus itu tidak terlalu jauh dari kampung mereka. Kampung mereka bernama apa tadi? Betul, Betania. Betania. Nah, adik, Marta mengirimkan berita kepada Tuhan Yesus bahwa kakaknya yang bernama siapa? Lazarus, ya betul, Lazarus itu sakit keras. Nah, mendengar kabar ini masyuk hati Tuhan Yesus. Tahu nih masyuk? Ya. Tuhan Yesus artinya begitu sedih juga mendengar kabar Lazarus yang Tuhan Yesus kasih itu sakit. Dan segeralah Tuhan Yesus pergi ke rumahnya Marta dan Maria. Ya, bersama-sama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus berangkat pergi ke sana. Ya, adik-adik semua. Dan Tuhan Yesus kemudian menemukan bahwa di rumah Marta dan Maria sudah ada banyak orang berkumpul. Mereka ikut merasakan kesedihan, duka cita. Kenapa orang banyak berkumpul di situ? Apa sungguh yang terjadi? Ternyata Lazarus sudah meninggal ya, sudah meninggal Lazarus. Sebelumnya Tuhan Yesus mendengar kabar Lazarus sakit. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, didapatilah Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah dikubur ya, sudah dikubur. Tuhan Yesus selalu bertanya kepada siapa? Marta. Dan juga ada Maria di situ. Di mana kau tempatkan Lazarus? Adik-adik sekalian, ternyata Lazarus sudah dikuburkan. Ya. Dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua. Pada waktu itu kuburannya itu berbentuk gua, ya. Ditaruhlah Lazarus itu. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengerjakan mujizat yang sangat dahsyat, yang sangat ajaib pada adik sekalian. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang sudah mati dibangkitkan.
Dibangkitkan artinya dihidupkannya kembali. Ya, yang sebelumnya napasnya sudah terputus, kemudian bisa bernapas lagi. Dibangkitkan berarti Lazarus yang sudah tidak punya tenaga lagi, punya tenaga lagi. Yang tidak bisa berbicara lagi, bisa berbicara lagi. Jadi Lazarus yang sudah meninggal, Tuhan Yesus bangkitkan, hidupkan lagi. Nah, adik-adik sekalian, apa arti kisah ini buat kita semua? Yang pertama, adik-adik, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Ya, kita semua disayang oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus sayang pada kita? Karena kita adalah anak-anaknya. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita untuk larut di dalam kesedihan. Tuhan Yesus tidak rela melihat jikalau kita sakit, kalau kita menderita. Tuhan Yesus peduli kepada kalian. Tuhan Yesus peduli kepada kita semua. Oleh karena itulah, Tuhan Yesus akan mencari dimanapun kita berada. Tuhan Yesus ada di saat-saat kita mengalami kesulitan hidup. Oleh karena itu adik-adik semua, yakinkan dirimu semua bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita memohon pengasihannya, ketika kita memohon pertolongannya, Tuhan Yesus pasti mendengar doa kita. Dia akan datang menemui kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ingat, kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh kasih sayang kepada kita semua. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Ingat ya, siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah, berarti Tuhan Yesus memiliki kuasa yang besar, kuasa yang dahsyat. Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Ingat siapa yang dibangkitkan dalam cerita tadi? Benar, Lazarus ya. Nah ini artinya, adik-adik, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang besar. Bayangkan saja sekarang, orang mati saja Tuhan Yesus bisa hidupkan. Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Apalagi urusan-urusan yang lainnya. Mudah bagi Tuhan. Kalau kita sakit, kita berdoa, mohon kesembuhan, Tuhan Yesus bisa kerjakan. Ya, kalau adik-adik punya masalah-masalah di dalam rumah, di sekolah, ketika bergaul, apapun itu bentuknya, hidup tertekan, berseru pada Tuhan, mohon pertolongannya, Tuhan Yesus pasti datang. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus datang ke rumahnya, siapa tadi? Marta dan Maria. Mereka kan menangis. Mereka mengadu kepada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Lazarus sakit. Tuhan Yesus datang ke rumah Maria, ke rumah Marta, atau juga ke rumahnya Lazarus. Begitulah juga ketika kita berseru, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti peduli. Dia akan datang menemui kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Itu ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa mengerjakan mujizat. Mujizat. Ingat, Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan mujizat-mujizat Tuhan juga tetap bisa kerjakan pada masa-masa sekarang. Pada zaman modern ini. Tuhan Yesus bisa membuat mujizat untukmu, anak-anakku semua, untuk kita semua.
Ya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki Dia sebagai Tuhan kita, dan kita dimiliki oleh Dia. Kita sebagai anak-anaknya, bukan? Betapa senangnya, betapa bangganya, berbahagianya, dan bersyukurnya kita memiliki Tuhan, yakni Tuhan Yesus. Dia akan kerjakan banyak mujizat-mujizat dalam hidup kita, asalkan kita tetap percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Ya, Tuhan bisa mengerjakan banyak mujizat dalam hidup kita. Lagi sekali, asalkan kita apa? Ayo, apa? Percaya kepada Dia, beriman kepada Dia. Ingat, Tuhan Yesus mau supaya kita hanya percaya kepadanya. Oke? Tuhan Yesus mau supaya agar adik-adik hanya beriman kepada Yesus, bukan kepada kekuatan-kekuatan ataupun kuasa-kuasa yang lain di dalam dunia ini. Hanya kepada, ayo siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jikalau sudah benar-benar percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus siap untuk mengerjakan banyak mujizat di dalam kehidupan kita. Amin, anak-anak semua. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana anak-anak? Pak Pendeta mau tanya lagi sekali. Ayo, siapa nama yang meninggal? Good. Lazarus. Lazarus punya 2 saudara. Namanya siapa? 2 wanita? Ya, Marta dan Maria. Di mana kampung halamannya? Marta dan Maria, Lazarus? Bagus, ya. Betania. Siapa yang membangkitkan Lazarus? Oh, pasti tahu, ya. Itulah Tuhan Yesus. Jadi, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Berdoa. Curahkan segala pergumulanmu kepadanya, dan Tuhan Yesus mendengar senantiasa, dan Dia akan menemui kita di tempat kita masing-masing lewat pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkatimu adik-anakku semua, dan God bless you saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah dengar firman kan semuanya dari Pak Pendeta. Sekarang kita akan berdoa agar firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu, datang hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati, biarpun kami anak-anak-Mu masih kecil Tuhan, tapi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah berdoa, kita udah dengar firman Tuhan. Iya, betul. Sekarang saatnya kita untuk mengucap syukur pada Tuhan, memberikan persembahan. Ayo adik-adik, disiapin uang persembahannya, disiapin celengan persembahannya. Nanti uang persembahannya dimasukin ke celengan ya. Nah, kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Yesus kekasih jiwaku. Dari
Nah, adik-adik, sekarang kita akan bawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Ayo adik-adik, semuanya duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan kembali menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, saat ini dengan kerendahan hati kami membawa persembahan kami, berupa uang Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami hendak mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau memberkati kami selama seminggu ke depan Tuhan, dalam segala aktivitas kegiatan kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan berikan kami kesehatan dan keselamatan. Dan Tuhan, minggu depan biarlah kami boleh kembali beribadah, meskipun secara online Tuhan, tapi kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa protokol kesehatannya. Terus habis itu jaga kesehatan, minum air, makan yang banyak juga. Dan sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu.